Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kalau kuliah tentang kapasitas tata bahasa, nah kita hari ini membahas bagaimana tata bahasa Indonesia ditinjau dari sisi tipologi atau tipe-tipe bahasa. Tipe-tipe bahasa dunia seperti apa? Nah, itu adalah ilmunya namanya tipologi bahasa atau tipologis ya sifatnya. Nah, Anda tentu sudah saya tugaskan untuk membaca artikel. Nah, artikel itu dapat Anda sandingkan supaya bisa dipahami dengan lebih baik. Kebetulan yang menulis artikel itu sangat kenal sekali, bukan tak baik sekali ya, tapi jadi lebih karena ya ini cuma menjelaskan apa karakter bahasa Indonesia ditinjau dari sisi tipologis ya. Jadi Anda bisa baca sekaligus mendengarkan tutorial dari saya. Ya, yang kita pertama akan membahas tentang pemarkah kasus. Kalau dengar kata pemarkah berarti penanda ya, ada tandanya pemarkah waktu ya. Pertama waktu. Nah, nanti kita akan bahas waktu. Kemudian bahasa Indonesia itu bukan bahasa kasus. Terus kemudian ada pemarkah gender. Pemarkah itu terus kemudian ada persesuaian subjek dan verba. Ini saya gabung ya istilahnya ya, jadi nggak subjek predikat tapi subjek verba. Kalau di tipologi bahasa memang tidak ada subjek terus predikat itu enggak ya, tapi subjek verba ya. Terus kemudian ada juga konstruksi pasif, konstruksi pasif di bahasa kita. Terus kemudian kita juga sedikit membahas tentang negasi, lalu tentang valensi verba kosong. Terus valensi pada verba itu ada yang kosong, verba dengan afiks yang bervariasi, dan preposisi bahasa Indonesia itu banyak serta unik ya. Nanti kita bahas keunikannya seperti apa pada slide berikutnya. Oke. Yang pertama, bahasa Indonesia tidak punya pemarkah waktu. Nah, ini saya ganti saja contohnya ya. Kalau di situ dialektologi, ini saya ganti dengan morphosyntax. I studied morphosyntax last night. Kalau bahasa Inggris ada penandanya ed. Berarti ini masa lampau. Y-nya pun berubah jadi i ya. Ini i. Kan harusnya study ya. Jadi y-nya jadi i. Ini diubah ke bahasa Inggris. Sedangkan kalau bahasa Indonesia tidak ada apa-apa, ada kata belajar, tidak ada apa-apa, tetap akan belajar, tidak ada penanda waktu ya. Misalnya pada semalam juga tetap belajar, besok itu belajar, saat ini belajar, tidak diubah, tidak berubah sama sekali. Sedangkan di bahasa-bahasa Indo-Eropa, kalau waktunya berubah ya tandanya verbanya itu juga berubah. Jadi pemarkah waktu ini pada verba atau pada perbuatan. Kemudian yang kedua itu bukan bahasa kasus. Jadi kalau bahasa Arab itu ada banyak sekali, ada 6 kasus. Kalau bahasa kita itu enggak seperti bahasa Arab atau bahasa Latin ya. Contoh yang di tulisan itu adalah bahasa Latin. Kalau ditinjau secara tipologi, bahasa kita itu cenderung memang berciri nominatif akusatif pada ragam tulisnya. Kalau ragam tulisannya cenderung agak-agak ergatif ya, tapi ini masih hipotesis. Apa itu akusatif nominatif enggak perlu kalian tahu sebagai calon guru, tapi ada istilah seperti ini. Artinya misalnya ya, saya nanti aku menyukainya. Nah, di sini kalau di
aktifkan akan menjadi dia disukai oleh aku. Jadi berubah, bahkan ini pada bentuk lain. Nah, kadang-kadang juga begini ya, di sini ada perubahan. Nah, aku menjadi ku, dan letaknya juga sebelum berubah. Kalau ini pasif muda umumnya, pasif panik. Kalau di sastra ada sastra kanon, kalau di sini juga kanon yang umum buat pasif itu ya pasif di. Kemudian ada kusukai, itu juga pasif. Nah, sedangkan di sini akan kelihatan bahwa aku menyukainya, yang menjadi penyuka itu pasti aku, dan ini adalah pelakunya. Nah, jadi kalau di bahasa lain tidak ya, misalnya bahasa Latin puer belem amat, ini kalau kita ubah urutannya, misalnya diubah seperti ini, maknanya sama. Aku menyukai gadis itu mencintai laki-laki itu. Jadi kalau diubah urutannya beda. Nah, kalau bahasa Indonesia diubah urutannya juga maknanya tidak sama. Aku menyukai kamu belum tentu maknanya adalah belum tentu kalau kamu menyukai aku, belum tentu kan. Tapi kalau aku menyukai kamu, nah ini mungkin nyatanya seperti itu. Aku menyukai, ini ternyata tidak gramatikal, ini salah. Tidak ada bentuk kamu aku menyukai, tidak ada dalam bahasa kita. Nah, ini adalah betapa bahasa Indonesia itu urutan katanya tetap, jadi ada urutan kata yang ketat. Sedangkan di bahasa lain bisa jadi urutan katanya tidak tetap. Bahasa Arab juga ada beberapa kata yang tidak tetap. Bahasa Jawa kadang ada urutan kata yang ketat dan kadang juga tidak. Contohnya sudah wis mangan kue ya, kue di situ setelah wis mangan. Bisa juga dengan kue wis mangan. Nah, sama saja maknanya. Di bahasa Indonesia yang tidak baku atau bahasa yang lisan bisa saja diubah seperti itu juga. Kamu sudah makan kamu. Nah, tapi itu hanya bahasa lisan, tulisan tidak. Dan itu tertentu saja. Kalau bahasa Jawa bisa banyak ya. Jadi konstruksinya malah beragam bahasa Jawa kalau masalah ketidakketatan, artinya tidak longgar ya, longgar, urutan katanya longgar. Nah, di bahasa Indonesia agak ketat, nggak ketat-ketat banget ya, tapi dia seperti itu. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang cukup memusingkan untuk belajar tentang keketatan ini. Nah, kemudian tidak ada pemakas gender pada pronomen persona. Ini pronomen persona. Kenapa kok pronomen persona? Karena pronomen persona itu adalah contohnya dia. Dia ini tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau dilihat dari bahasa lain, bahasa Inggris misalnya ya, she or he. Jadi kalau punyanya ya her atau his punyanya. Nah, kalau bahasa Indonesia ada memang gender, tapi enggak. Tapi itu pasti kalau kalian lihat ada seperti ini, mahasiswa dan mahasiswi, nah ini laki-laki, perempuan, Wanto dan Wanti. Kalau Wanto itu pasti laki-laki, Wanti itu pasti perempuan ya. Yanto dan Yanti itu sama. Nah, ini dari bahasa Sanskerta, jadi pasti ini Sanskerta, pengaruhnya dari bahasa zaman dulu ya. Tapi hanya tertentu saja, kita tidak bisa menganggap bahwa
A itu di akhir A ada A nya berarti pasti laki-laki, di akhir ini pasti perempuan. Contohnya ya, misalnya saya ganti saja. Misalnya kita punya profesi juru parkir. Nah kan kamu nandai apa? Kalau juru parkir laki-laki, juru parkir juga namanya kan. Kalau perempuan juga juru parkir. Ya tukang apa? Juru kunci. Ini juga sama. Juru kunci bagaimana? Nggak ada juru kunci. Juru kunca oleh laki-laki, juru kunci perempuan kan tidak. Jadi hanya tertentu saja, aja tertentu. Mahasiswa, wartawati. Ini Sanskerta, ini Sanskerta, siswa Sanskerta. Pramugara itu juga Sanskerta semua, kata-kata Sanskerta. Meskipun ketika kata itu ada, pramugari juga pesawat juga belum ada ya. Oke, lanjut ya. Kemudian tidak mengenal persesuaian subjek dan verba. Nah, subjek dan verba berarti ada subjek itu pada umumnya kita itu ada di depannya, dan verba itu biasanya kalau bahasa lain, misalkan bahasa Inggris nih harus jelas subjeknya apa, berarti verbanya ini di tengahnya ada apa. Nah ini ada kata-kata yang menyesuaikan. You are. Nah misalnya ini, kalau bahasa Indonesia ya tidak. Ini ada am, are, is, ya is, am, are. Ini pemakaiannya beda semua. Dan kalau bahasa kita ya tidak. Misalnya dia baik-baik saja, dianya juga bukan nggak jelas ya, tapi ya nggak perlu disebutkan laki-laki atau perempuan. Kemudian kamu baik-baik saja diganti juga, itu juga bisa. Saya juga bisa. Nah ini contohnya persesuaian subjek dan verba. Jadi kita tidak mengenal ini, maka orang yang bahasa Inggris, berbentuk bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia juga mereka harus menyesuaikan ya. Jadi bahasa Indonesia itu lebih sederhana. Kemudian ya, ada bahasa Indonesia itu tidak meskipun ini aktif bahasa Indonesia itu cuma ada 3 ya. Saya bahas dulu aktifnya. 1 tanpa prefiks, kemudian ada aktif misalkan berlari atau belajar tadi ya, berenang itu kan aktif ada lagi aktif menasal. Nah aktif menasal ini aktifnya ada 3. Nah bahasa Indonesia itu aktifnya ada berapa? 3. Kalau pasifnya waduh banyak ya, saya rangkum saja jadi 5. Ada pasif di, misalnya kata tadi dimandikan. Nah, tanpa prefiks, kalau tanpa prefiks mandi ini tidak bisa tidak bisa bisa memandikan memang bisa, tapi mandi, misalkan saya mandi ya kan nggak boleh saya mau mandi ya, nggak ada memandi itu, nggak ada, ini malah salah. Tapi kalau memandikan ada, jadi ada dimandikan. Kemudian ada pasif pronomina, yakni pasif yang menggunakan pronomina. Misalnya buku itu ku bawa, ya pronomina persona ya, ku bawa. Jadi ku bawa ini, ku di sini menggantikan afiks ya, menasal. Kalau ini nggak mungkin ya, mungkin, tapi ya menggantikan afiks menasal. Buku itu ku bawa. Nah ini
subjeknya, predikatnya mana? Ini predikatnya. Oke. Ku apa? Ya ku itu bukan predikat ya, gabungan dari gabungan dari ya Allah, gabungan dari ku dan bahwa ini adalah predikatnya. Kemudian yang ketiga adalah pasif tanpa pelaku. Tadi ya, kalau saya mandi ini enggak seperti ini. Ini memang ada yang aktif tanpa prefix, tanpa prefix tanpa pelaku ini ada ya, pasif tanpa pelaku. Misalnya dapat kita lihat, kalau contohnya kita lihat artikelnya dulu. Ya Allah, mengalir. Ya, misalnya contohnya pada contoh B ya, kemerdekaan individu diutamakan. Nah di sini kan tidak ada pelakunya. Biasanya pasif itu ada pelakunya, tapi bahasa Indonesia punya kecenderungan beberapa pasifnya tidak ada pelaku. Misalkan contohnya kemerdekaan individu diutamakan, meskipun sama-sama D-nya, ini bedanya adalah tidak ada pelaku. Ada juga yang tidak ada pelakunya pada adversatif ke an. Anda bisa lihat pada contoh di bawah, desa saya kebanjiran ya, yang melakukan banjir itu siapa, kan nggak ada. Kemudian ada pasif ter, misalkan anak itu terjatuh. Nah, terjatuh itu pelakunya siapa? Nggak ada ya, yang menjatuhkan itu kan tidak ada. Jadi ini adalah ciri dari bahasa Indonesia, banyak pasifnya. Dan ini pasif biasanya pada narasi itu berarti cerita, itu antara 30 sampai 40%. Banyak pasif bahasa kita narasi, karena cenderung ini. Bahkan kalau di bahasa lisan, kalau narasi kan bisa tulis ya, tapi kalau khusus lisan di percakapan sehari-hari, pasif itu saya kira dominan daripada aktif. Menyuruh saja kadang-kadang menggunakan pasif. Tolong buku ini dibawa. Nah, padahal bisa menggunakan konstruksi aktif. Bawa buku ini, itu konstruksi aktif tanpa subjek ya. Jadi kalau membahas atau bahasa bisa panjang lebar. Kemudian negasinya juga unik ya. Kalau saya terangkan dulu sebentar, ada bukan dan tidak. Ini beda ya. Kalau bahasa kita itu, kalau bahasa Inggris apa? Not. Kalau bahasa Inggris no dan not ya. No dan not ya. Jadi kalau kita tidak, bukan dan tidak. Nah, bukan ini biasanya di belakangnya ada nomina. Kalau bukan nomina ya frasa nomina, bentuk ya frasa. Tapi jelas kategorinya nomina atau pronomina. Ya, pronomina juga turunan dari nomina. Maka kalau bukan, belakangnya pasti nomina atau pronomina, kecuali sebagai konjungsi ya. Tapi kalau sebagai negasi atau negasi itu apa tuh? Penolakan ya. Misalnya saya bukan tentara. Nah, tentara ini kan nomina. Saya nomina, pronomina. Tapi karena kita lihat dulu sininya, karena belakangnya nomina, maka di sini bukan. Jadi kalau belakangnya itu verba atau adjektiva, misalnya kerja, ini tampan. Saya mungkin bisa nggak pakai bukan, kan tidak, pakainya tidak kerja dan tidak tampan. Wah,
bisa celaka ya, wis gak kerja, gak tampan meneh ya. Nah, kalau bahasa Inggris bagaimana? Misalnya he is not. Di sini sama ya, he is not working, he is not handsome, he is not a soldier, he is not semua. No itu pemakaiannya lain, bukan konstruksi kalimat seperti ini. Kemudian yang kedua, kamu lapar bukan? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Padahal pertanyaannya bukan. Kamu lapar bukan? Ini bukan di sini tuh bukan negasi, tapi penegasan. Tapi menggunakan negasi. Kamu lapar bukan? Kayak jawabannya bukan. Kan itu jawabannya ya atau tidak. Kamu lapar bukan? Ya, saya lapar. Tidak, saya tidak lapar. Pada pertanyaannya bukan. Oke, kita lanjut ya. Ada kanji kosong pada predikat. Nah, ini agak unik ya. Selain bahasa kita ada bahasa Italia ya, seperti ini. Misalkan konstruksi seperti ini. Valensi itu adalah apa yang bisa di belakang atau kirinya verba. Ada yang verba yang bervalensi. Jadi valensi itu pasti tentang verba. Verba itu biasanya ada di predikat. Ya, ada valensi 1, ada valensi 2, ada valensi 3. Nah, 1 itu misalnya saya makan. Nah, makan ini valensinya 1. Tapi bisa 2, bisa. Yang 1 apa? Saya mati. Nah, saya mati. Masa mati ya? Tekannya ada yang lain kan enggak. Misalnya kalau yang kedua itu apa? Membaca. Saya membaca buku. Nah, membaca ini adalah verba bervalensi 2. Kalau bervalensi 3 bisa nggak? Bisa. Misalnya jadi nggak cuma butuh subjek objek ya, tapi butuhnya, atau subjek pelengkap ya, tapi butuhnya subjek, objek, dan pelengkap kalau di bahasa kita. Contohnya membuatkan. Nah, kata membuatkan ini berarti butuh subjek, butuh objek, butuh pelengkap, atau mengambilkan. Jadi biasanya makan ya, tapi ada yang mengisi juga sebenarnya. Membelikan. Jadi makan di sini ya subjek, objek. Contohnya apa? Banyak. Saya membuatkan kopi untuk kamu. Harus ada. Pelengkapnya harus ada. Ini juga sama ya. Saya membelikan adik buku. Nah, jadi ada pelengkapnya. Saya membelikan adik buku. Yang dibeli apa? Buku kan. Berarti ini objek. Nggak mungkin adik. Jadi adik adalah pelengkapnya. Kalau ini tidak ada buku, tidak ada adik misalnya, saya membelikan buku. Kalimat ini belum selesai. Kalau begitu, kalau Anda cuma menggunakan buku saja di sini, berarti membeli. Saya membeli buku untuk adik. Ini nggak wajib ada. Untuk adik ini nggak wajib ada. Yang wajib ada berarti valensi itu adalah unsur yang wajib ada di sebelah kanan kirinya verba. Kayak sedangkan bahasa kita itu tidak ada valensi satu lagi, namanya valensi kosong. Jadi hujan adalah predikat. Terus setelahnya apa? Valensinya berapa? Nggak ada. Dia nggak butuh valensi. Dia nggak butuh di konstruksi ini. Dia nggak butuh yang lain. Oh iya, ya itu partikel ya, atau ini interjeksi ya. Ya,
hujan. Nah, itu aja udah sebuah kalimat di bahasa kita. Kalau bahasa lain belum tentu. Itu sering nggak bisa rendo, nggak bisa belajar bahasa lain, bahasa Inggris nggak bisa, cuma rendo ya. Jadi valensinya bisa kosong, nggak cuma 1, 2, 3, tapi bisa jadi kosong. Oke, kita lanjut. Verba banyak varian, pada verba banyak varian morfologis ya. Jadi morfologi verba bahasa Indonesia itu kaya sekali. Ada verba yang wajib tanpa afiks, misalkan tadi mandi ya. Ada lagi yang tanpa afiks kalau jadi verba ya, mati aja lah. Nah, ya kalau ini wajib tanpa afiks. Kalau Anda ingin menggunakan ini, aku mati gitu ya, kamu kasih aku mau mati, kan nggak ada. Aku dimati, kan nggak ada. Aku bermati juga nggak boleh. Kemudian verba berafiks ini banyak sekali ya, verba berafiksnya, kalau Anda tentu sudah tahu. Kemudian verba dengan pronomina persona sebagai pengganti afiks, seperti contoh tadi di depan, buku itu, ku, bawa. Jadi ku di sini menggantikan menasal ya. Konstruksi ini banyak sekali dan ini variannya secara morfologis sangat banyak. Jadi mengapa kok morfologi itu, kuliah morfologi banyak membahas afiks ya, karena memang banyak variannya. Dan memang kalau secara tata bahasa, verba itu adalah kunci untuk membuka yang lain. Jadi pasti bahas pertama verba dulu, setelah itu nomina, adjektiva, dan seterusnya. Kalau dalam klausa pun verba juga sangat berperan. Jadi bahkan sampai seolah-olah predikat itu sama dengan verba dalam bahasa kita. Kalau bahasa lain belum tentu ya, pelajaran bahasa Inggris ya enggak, predikat ya beda dengan verba. Oke. Kemudian yang ke-9 ini mungkin Anda harus tahu banget ya, karena saya agak miris ketika mahasiswa kelas Anda itu mengajukan skripsi. Kadang mereka menulis skripsi itu kesalahan penggunaan kata depan, partikel ya. Salah satu partikel itu kan preposisi ya, tapi preposisi itu kompleks sekali ya, kompleks sekali dan ada banyak. Secara sintaksis juga unik ya. Jadi ini Anda harus tahu betul. Jumlah preposisi bahasa Indonesia itu ada 115. Ini kalau menurut M. Ramlan. Kalau menurut Kejaksaan dan kawan-kawan tahun 84, ini 109. Jumlah sangat banyak, tapi kak kelas kalian itu saya beras sedikit di sini ya, cuma di, ke, dan dari. Waduh, ini kan sangat sedikit gara-gara mencontoh yang ada di EBI atau dulu EYD ya, cuma 3 tak preposisinya, tapi memang preposisi cuma 3, banyak sekali ya. Dan preposisi itu ada 2 model ya, ada 2 macam, ada yang tunggal dan ada yang gabungan. Misalkan di ya itu yang paling umum, di, ada di yang dipisah, ada digabung. Itu kalau dipisah itu pasti preposisi, kalau digabung itu pasti prefiks atau kata awalan ya bahasa di sekolah. Nah, sedangkan tunggal itu ada dengan. Nah, dengan itu ada yang preposisi dan dengan itu ada yang konjungsi. Nah, ini nanti akan menjadi PR. Kemudian ada kepada juga preposisi. Jadi enggak cuma dikedari. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Misalnya ada kalimat seperti atas bantuannya yang telah diberikan. Nah, atas di sini bukan atas
arah atas ya, ini preposisi juga. Nah, contoh preposisi ya, preposisi banyak sekali. Kalau cuma menyebutkan 3, ini jelas saya langsung mengerjakan dahi, karena saya sendiri pernah menulis tentang ini. Kemudian ada preposisi gabungan. Preposisi gabungan itu preposisi yang jumlahnya lebih dari 1. Nah, ini yang unik ya, karena kalau preposisi itu dianggap partikel, harusnya partikel itu bentuknya kecil, cuman 1 atau 2 silabel ya, 1 atau 2 saja. Misalnya dari, oke lah, da dan ri, di. Tapi ada preposisi gabungan bentuknya lebih dari 1 per 1. Jadi preposisi dalam bahasa Indonesia ini sangat unik, tidak ada di bahasa lain, karena preposisinya bisa berupa gabungan, bisa berupa 2 kata. Bahkan ini di antara itu ada 3 ya, 3 silabel, sampai dengan 4 loh. Bahkan ada preposisi yang terpisah dari tadi pagi sampai nanti malam. Nah, ini preposisi yang terpisah, ini preposisi juga. Jadi ini yang unik dalam bahasa kita, karena preposisi di banyak bahasa lain di dunia itu bentuknya partikel. Kalau mendengar kata partikel, berarti Anda harus membayangkan udara itu ada partikel udara kecil kan ya. Ini preposisi bukan partikel kalau di bahasa kita. Ini yang unik ya. Oke ya, yang terakhir kita akan saya akan mengajukan pertanyaan ya, bagaimana caranya membedakan dengan yang preposisi dan dengan yang konjungsi. Wah, bagaimana caranya membedakan? Nah, ini kuis ya, Anda boleh jawab di kolom jawaban ya.